mengucapkan terima kasih banyak untuk Adon. Karena Terima kasih, oleh saya terima mujizat kasih, Bu Tuhan, Maria. saya bilang ini mujizat Tuhan. Maka pada pagi hari ini kita boleh ketemu, boleh berjumpa di podcast Terima Kasih Tuhan. Sebuah podcast yang Terima memang kasih. disiapkan untuk para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia, mereka boleh diberkati. Jadi podcast ini Amin. bertujuan bagaimana kita semua yang seringkali menghadapi tantangan hidup, tapi juga berkat-berkat dari kehidupan ini, seringkali kita melihat berkat-berkat itu sebagai jalan yang paling mudah untuk bilang terima kasih kepada Tuhan. Namun, sesungguhnya di tengah badai hidup, di tengah persoalan, di tengah kerikil yang tajam, dari sebuah kehidupan, justru di dalamnya sebenarnya tersimpan berkat Tuhan yang sangat besar, yang bisa membawa kita semua kepada jenjang daripada keberhasilan. Dan saya telah berdoa untuk Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk memberkati Indonesia melalui podcast Terima Kasih Tuhan ini. Dan oleh cara Amin. Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, Tuhan menaruh di hati saya nama Adon, Best Jam. Terima Siapa yang kasih, tidak Ibu kenal? Maria. Iya, semua orang di Indonesia ini sangat mengenal Adon. Dan waktu saya telepon Adon untuk pertama kali, Adon langsung bisa tersambung dengan baik dan kita bicara dan puji Tuhan, Adon menyempatkan Iya, diri bisa hadir. Sangat berterima kasih ya, Nak, untuk terima waktunya. kasih. Terima Ya, kasih, Bu Maria. ya. Dan para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari seorang Adon Best Jam. Kisahnya bagaimana perjalanan hidupnya yang banyak sekali tantangan dan persoalan, tetapi dia masih bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Karena itu mari kita dengarkan kesaksian Adon Best Jam. Dipersilakan, Nak, akan apa yang bisa disampaikan buat kita semua. Pengalaman Adon beberapa tahun terakhir ini dengan Tuhan. Iya, terima kasih, Ibu Maria. Saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Dari awal ketika Tuhan menaruh sebuah talenta bernyanyi, saya mengucap syukur dengan pita suara yang buat saya itu pita suara yang sangat spesial dari Tuhan. Karena dari kecil saya ini pengen jadi penyanyi sebetulnya. Kalau ditanya orang dari kecil, aduh mau jadi apa? Saya seorang anak kecil yang tahu mau jadi apa nanti. Saya mau jadi penyanyi. Bahkan karena kami hidup dalam keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu, jadi kami tinggal di kontrakan dan itu selalu berpindah kontrakan setiap tahun karena ibu cari kontrakan yang lebih murah. Dan saya nggak bisa untuk belajar vokal atau les vokal karena keterbatasan ekonomi di keluarga. Jadi akhirnya kamar mandilah tempat saya untuk latihan bernyanyi. Jadi saya adalah penyanyi kamar mandi. Tetapi yang luar biasa, Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan tentunya terpanggil sesuai dengan rencananya. Dari penyanyi kamar mandi itu beberapa tahun kemudian, belasan tahun tentunya ya, dipertemukan dengan Bass Jam. Dan saya percaya Bass Jam adalah sebuah cara Tuhan untuk memberkati saya dan juga untuk memakai saya menjadi alatnya, menjadi saluran kasih, menjadi cara Tuhan untuk saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Ya. Lalu yang luar biasa Tuhan itu membawa Base Camp ke banyak tempat, dikenal oleh banyak orang. Tuhan berikan kami kesempatan berkarya, tentunya semua buat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan Tuhan juga membawa saya dalam pelayanan sekolah minggu, karena saya punya passion dalam pelayanan anak. Kemudian Tuhan juga memberikan kesempatan di dalam pelayanan praise and worship dan juga penyampaian firman Tuhan. Jadi betul-betul talenta pita suara itu dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ya. 25 tahun berkarya dari tahun 94 sampai menuju tahun ke-25 itu tahun 2019. Nah, di pertengahan jalan ini, Ibu Maria yang tadi sampaikan bahwa ada badai, ada kesulitan yang Tuhan izinkan, tetapi bagaimana ada kekuatan Tuhan yang memampukan saya mengucap syukur. Di tahun 2017, Ibu Maria, ternyata
saya didiagnosa tulang saya adalah osteopenia, tulang dengan kepadatan yang Osteopenia. rendah. Osteopenia, iya, Osteopenia. tulang dengan kepadatan yang rendah sehingga saya perlu di treatment. Ya. Nah, treatment itu harus dilakukan per 3 bulan seumur hidup saya. Nah, Hmm. itu bisa dikatakan titik terendah yang pertama saya alami Ya. karena sebelumnya saya baik-baik saja, tapi kemudian saya tahu Tuhan nggak pernah berikan sakit penyakit, tetapi Tuhan izinkan, Tuhan tetap berdaulat. Ya. Dan ketika saya perlu di treatment, jujur itu hal yang nggak mudah, berat badan saya turun dari 73 ke 68, turun 5 kilo karena kondisi Lima itu, kilo. karena Ya. sesuatu yang nggak mudah. Dan ternyata justru treatment yang penting buat tulang saya itu Tuhan izinkan lagi untuk memproses saya. Saya percaya ini proses dari Tuhan. Ya. Tuhan izinkan untuk proses saya semakin serupa dengan Tuhan. Ya. Masuk ke dalam rencana Tuhan yang baru, dan juga saya percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik yang Tuhan izinkan ini. Nah, ternyata treatment buat tulang itu berimpact pada pita suara saya. Pita suara saya yang tadi saya Begitu ya. sampaikan Tuhan berikan, ternyata Ya. pita suara itu terimpact justru dari treatment untuk tulang saya. Pita suara juga mengalami penebalan di daerah laring sini, Ibu Maria. Jadi ada penebalan di daerah laring dan pita suara itu juga menebal. Ya. Dan pita suara yang tebal itu tidak bisa mencapai nada seperti seperti sebelumnya yang tinggi melengking. Ya. Mungkin beberapa Suaramu orang bagus sekali mengenal, bisa tinggi ya. puji Ya. Tuhan. Nah, tapi Tuhan izinkan pita suara saya mengalami penurunan nada dasar sampai 3,5 sampai 4 nada dasar Ya. karena treatment itu. Dan jujur itulah titik terendah saya di mana seorang penyanyi bisa dikatakan kehilangan pita suara itu bukan hal yang mudah. Dan saya betul-betul ada di masa-masa kelam saat itu karena saya saat itu tidak tahu harus ngapain, Ya. harus berbuat apa, harus tanya sama siapa gitu. Jadi saya masuk ke masa-masa Sela, Ibu Maria, Ya. hanya Tuhan yang bersama dengan saya, dan saya tahu tidak ada satu lembah kekelaman pun yang Tuhan izinkan tanpa penyertaannya. Seperti Daud pernah berkata, meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Jadi saya percaya Tuhan dengan kondisi tulang saya seperti ini, kemudian kita suara saya terimpact, saya tahu Engkau bersamaku, Engkau tidak meninggalkan aku, dan Engkau punya rencana yang indah. Memang itu tidak mudah, nggak hitungan hari, bahkan setahun itu saya masuk ke dalam mungkin masa sabat di mana saya hanya berdiam diri, dan pita suara waktu itu tidak bisa digunakan karena nggak boleh nyanyi, nggak boleh berbisik, nggak boleh bicara selama 3 bulan, namanya vokal rest. Dan setelah vokal rest itu, pita suara juga ditreatment dengan steroid untuk menghilangkan pembekakan, tetapi ternyata meninggalkan bekas sehingga pita suara nggak bisa balik ke posisi semula. Oke, Adon, dari Iya, tadi Ibu mendengarkan testimoni kamu, proses yang pastinya sangat berat, karena satu-satunya harta kamu yaitu suara kamu. Dalam arti itulah yang menjadi sebuah talenta, di mana dengan talenta itu kamu dapat memberkati banyak orang, tetapi tiba-tiba oleh karena sakit yang kamu alami, kamu harus tidak bisa bernyanyi, bahkan tidak bisa berbicara untuk beberapa waktu. Kalau boleh cerita ya, Nak, di saat iya, Ibu itu Maria. bagaimana perasaan kamu, Nak? Kalau boleh bercerita, tentu masa-masa itu sangat tidak mudah ya, Ibu Maria. Iya, Jadi saya merasa karir yang sudah dibangun hampir 25 tahun, karena waktu itu tahun ke-23 bermusik atau wah, berkarya di musik. Dan itu sebetulnya impian atau cita-cita dari kecil. Dan juga selain bermusik bersama Bishop kan juga melayani Tuhan ya. Jadi waktu itu ya, sempat bertanya, Tuhan, maksud Tuhan apa? Kenapa ini terjadi gitu. Jadi saya sempat tanya itu. ya, Jujur sempat sempat hancur hati gitu ya, karena semua yang dibangun bersama dengan Tuhan tentunya kok ya, tiba-tiba seperti hilang gitu ya. ya, Nah, namun di tengah kesedihan saya gitu yang tadi saya sampaikan itu titik terendah atau masa kekelaman, ya. justru saya merasakan ada satu kekuatan Tuhan gitu. Lambat Hmm, laun Tuhan tuh seperti berbicara gini, Ibu Maria. ya, Banyak firman yang sudah kamu tabur. hmm, Lagu-lagu kamu tuliskan semua tentang iman. ya. Lalu Tuhan balik tanya, bisa nggak sekarang kamu menghidupi firman yang sering kamu bagikan? Jadi Wah, itu ditanya balik ke saya gitu. Jadi dengan
kata lain sebetulnya Tuhan katakan firman itu sudah ada dalam hidupmu, tapi Iya, tinggal Adon mau percaya apa tidak. iya. Kekuatan Tuhan itu sudah Tuhan berikan, tapi Adon mau gunakan apa enggak. Karena jujur waktu itu saya melihat akan kondisi saya dan Tuhan Ya. ingatkan untuk saya tidak melihat kondisi saya, tapi melihat Tuhan yang besar. Untuk saya tidak Hmm, melihat tulang saya yang perlu ditreatment for a lifetime, tapi ya, melihat Tuhan si penyembuh. ya. Untuk saya tidak melihat pita suara saya yang goes down, yang semakin turun ada dasarnya, tetapi melihat Tuhan Yesus yang selalu membuka pintu yang baru bagi anak-anaknya. Di situ Hmm, saya bangkit, Ibu Maria. Memang butuh waktu ya, nggak langsung 1 2 hari, tapi hampir satu betul. tahun lebih saya masuk ke sabatikal, berdiam diri saja bersama dengan Tuhan, Ya, sampai betul-betul saya imani, I can do all things to Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. ya, ya. Wow. Mungkin kalau waktu itu adalah saya yang mengalami seperti itu, saya pikir Ya, itu nggak mudah dan pasti akan membuat saya sama dengan anakku Adon, iya mempertanyakan Ibu Tuhan Maria. dan tidak bisa dimengerti ya keadaan waktu itu. Dan tadi Adon Sangat tidak sempat mudah. Ya, bilang, aku sendirian. Benar-benar waktu itu cuman aku sama Tuhan. Saya nggak ya, kebayang masa kelam seperti apa. Dan saya juga nggak kebayang bagaimana Adon waktu itu harus menata hati. Pastinya seperti itu. Dan waktu yang betul. panjang itu Adon gunakan untuk apa ya? Untuk apa namanya bisa mengangkat kembali hati yang mungkin sedang betul-betul runtuh ya, yang mungkin membuat waktu itu sendirian, mungkin Iya, juga teringat bagaimana nanti masa depan iya. dengan berbagai macam mimpi mungkin yang mau dicapai, apalagi itu adalah sebuah cita-cita. Bagaimana Adon bisa mengatasi hati, menata hati pada waktu saat yang begitu sulit? Waktu itu betul-betul orang-orang terdekat lah yang menjadi orang-orang yang menguatkan ya, terutama Ya, istri Joyce ya, menguatkan, kemudian Papa Rohani, ya. yaitu saya punya punya 2 mentor yang selalu menguatkan. Jadi Hmm, saya bersyukur ada support system yang luar ada biasa yang support Tuhan system. taruh itu. Jadi Ya, kekuatan Tuhan itu nyata. Memang di titik terendah, bahkan nggak, masa-masa sulit itu baca firman Tuhan, ya, dikuatkan, tapi kemudian bisa bisa nangis lagi gitu. Wah, ini benar nih firman ini harus aku jalani, harus hmm, aku pegang gitu. Karena ini nggak mudah. I can do all things to Christ who ya, strengthen me. Saya percaya Tuhan hanya mengizinkan gitu. Jadi ya, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk saya bisa berbicara seperti Ayub. Penderitaan saya jauh dari Ayub, jauh. Ayub itu mengalami penderitaan yang super hebat. Tapi hmm, saya sangat terinspirasi dengan eh, ini bentuk penyerahan Ayub ya. Waktu Ayub berkata, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, biarlah namamu yang dipuji. Jadi kalau sekarang ini saya mengalami pita suara yang goes down, saya percaya ya, Tuhan pasti punya cara untuk memakai saya melanjutkan rencana Tuhan yang sudah Tuhan tulis indah dalam hidup saya untuk saya bisa genapi. Jadi ya, saya percaya kalau satu talenta itu di keep sama Tuhan ya, ya, saya percaya ada talenta lain yang akan Tuhan siapkan, Tuhan tambahkan. Dan ketika Tuhan bawa masuk ke dunia pendidikan anak usia dini, early ya, childhood education bersama istri saya, ya. itu langsung masuk masa pandemi, Ibu Maria. Jadi Oh, bukan pasti masa bukan pandemi masa ya? yang pas Ya, pandemi, bukan masa ya, yang mudah karena anak usia 1,5 sampai 6 tahun harus online, itu nggak betul. mudah. Banyak sekolah tutup, bahkan sekolah internasional pun tutup. Ya, Tapi puji Tuhan, Tuhan ya, menyatakan kebesarannya, Tuhan menyatakan kuasanya lewat Adon yang mungkin dikatakan, wah, lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, pita suara lu udah ghost down, lu udah nggak bisa ya, nyanyi kayak dulu lagi, lu nggak bisa berkarya lagi, Adon nggak ya, bisa berkarya seperti dulu. ya, Ternyata Tuhan tuh nyatakan gini, di tengah keterbatasan kita, justru Tuhan yang tidak terbatas itu menyatakan gini, sekarang apa yang Tuhan taruh di tanganmu, Adon, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, dengan hmm, segenap hatimu, tentu dengan kekuatan Tuhan. Jadi ya udah, preschool itu, Sansan Preschool yang Tuhan percayakan kepada kami kerjakan, ya, meskipun online, di mana
anak-anak 1,5 sampai 6 tahun itu nggak mudah untuk Iya, online. Puji betul. Tuhan, kami bisa punya Tuhan berkati dengan 107 murid ada di seluruh Indonesia, sampai di Singapura, Wow. sampai di kota Brisbane, Australia. Puji Tuhan. Wow. Jadi Itu Tuhan percayakan benar-benar sesuatu yang, terharu. iya, tapi Benar-benar itu betul-betul terharu. Oh my betul-betul God. shifting atau redirection yang pembelokan yang nggak mudah ya. Caranya sakit. Biasa nyanyi, sekarang saya biasa pegang cutter, pegang penggaris karena pekerjaan saya adalah mengerjakan atau membuat, mengcreate home learning kit Montessori material untuk anak-anak yang Ya, tadi ikut online learning. ya, Dan saya mengirimkan itu ke seluruh anak-anak handmade by tangan saya dengan pertolongan dari Tuhan tentunya. keren, Itu. keren. Adon, mendengar kesaksian kamu, jujur hati aku benar-benar bukan cuma terharu ya, saya benar-benar terpesona sama Tuhan. Amin, Kenapa? Tuhan baik. Ya, Baik sekali dan bagaimana tadi Adon bilang dia seperti membelokkan arah hidup aku dari iya, seorang penyanyi, terus aku harus membuat semua yang namanya peralatan untuk mengajar untuk anak-anak. iya, Itu bukan kamu banget. Tetapi betul. dengan cara itu ternyata Tuhan mau pakai hidup kamu. Bahkan sekarang Iya, sudah begitu banyak generasi yang dilatih, yang diajar, yang dibangkitkan oleh hidup Adon dan istri. Bahkan ada satu hal yang menarik tadi dari pernyataan Adon waktu Adon mengalami masa yang betul-betul kelam, yang betul-betul di lembah, yang sangat rendah mungkin saat itu. Dan Adon bilang, saya iya, bersyukur karena saya punya mentor dan saya punya istri yang selalu memberi kekuatan. Sangat penting sekali iya, bahwa di sekitar kita betul. itu ada support system. Sebenarnya Iya, mereka Ibu adalah Maria. tangan Tuhan. Mereka adalah Allah Iya, sendiri yang sedang menyatakan, benar. I'm here for you. Luar Amin. biasa ya, Adon. Kemudian juga tadi Adon bilang, di tengah situasi yang seperti itu, justru Adon benar-benar total surrender dan belajar dari Amin. Ayub. Aku belum seperti dia. Bisa punya pikiran dan perasaan seperti itu. Bisa ngerasain bagaimana Ayub dengan seluruh penderitaannya. Itu bukan dari diri sendiri. Pasti Roh Kudus yang memberikan Amin. pengertian itu Amin. sehingga seluruh perasaan, seluruh jiwa Adon betul-betul bisa mau direndahkan dan mau menerima hal yang dialamin Amin. itu sebagai sesuatu yang akan membuat Adon pasti akan mengikuti cara Tuhan dan memang itu yang terbaik. Hasilnya seperti sekarang Amin. ini. Bagaimana perasaan Amin. Adon sekarang menjalankan visi yang baru dari Tuhan? Iya, terima kasih Bu Maria. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, jadi waktu saya itu biasa kan ada di panggung kena spotlight, Ya, audiensnya banyak gitu ya betul. ketika berkarya bersama band saya gitu. Kemudian sekarang ada di satu ruangan hanya potong-potong dengan gunting, dengan cutter, Ya. dengan alat tulis penggaris. Saya sempat bercanda gini, oh sekarang dikasih kesempatan seperti Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus itu masuk ke masa pelayanannya, Tuhan Yesus adalah seorang tukang kayu. Jadi Hmm, saya suka bercanda sama diri saya, ah Tuhan Yesus juga dulu pakai alat-alat potong kok gitu. ya, Jadi gak apa-apa, Bapakmu aja dulu melakukan hal ini. ya. Saya bersyukur akan hal itu. Nah, Hmm, mengenai mimpi atau visi ke depan, saya percaya gini, Ibu Maria, bahwa ya, Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan ada satu satu pernyataan iman yang Ayub katakan, bahkan sebelum Ayub dipulihkan saat itu, ada di Ayub 42. ya, Dia mengatakan, Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. ya, Jadi ini saya perkatakan, Tuhan perkatakan, firman yang saya bagikan, saya tulis lewat lagu, bisa nggak ya, saya melakukan? Kata ya, Tuhan kan seperti itu. Bisa ya, nggak Adon lakukan? Lalu perkataan Ayub ini saya katakan sama Tuhan juga, Tuhan, kalau Ayub ngomong, Tuhan lah mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal, saya ya, juga amini Tuhan. ya, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup saya dengan keterbatasan saya saat ini karena Engkau Tuhan yang tidak terbatas dan tidak ada rencana yang gagal. Jadi saya betul-betul total surrender sekarang.
kemana Tuhan bawa, saya cuma mau katakan, Tuhan, saya mau. Saat Hmm. ini Tuhan percayakan di Early Child Education bersama Joyce istri saya, Ya, kami kerjakan dengan segenap hati. ya, Ketika Tuhan berikan kesempatan, beritakan firman, saya beritakan dengan segenap hati. ya. Jadi banyak sih beberapa, terutama teman-teman uh, fansnya BCM atau kita menyebutnya BCM Friends ya, Ya, masih banyak komen-komen yang bertanya, sekarang Kak Adon ngapain? ya. Saya sampaikan, oh ada yang bilang, oh Kak Adon jadi pastor ya? Kak Adon jadi pendeta ya? Hmm. Ya, karena yang bertanya kan tidak semuanya orang-orang Kristiani ya. Ya, Jadi saya betul. saya menyampaikan enggak, bukan pendeta. Saya hanya menyampaikan pesan dari Tuhan. Ya, Oh gitu Kak Adon. ya, Akhirnya mereka bisa mengerti ya gitu. Hal seperti itu yang buat saya gini, Tuhan selalu berikan visi yang baru. Jadi betul. memang 25 tahun bermusik itu sepertinya udah tutup buku ya. Ya, Tapi Tuhan buka chapter yang baru dan sekarang wah. Tuhan sedang menuliskan chapter yang baru itu Ya, bersama dengan Adon, tentunya karena kita nggak bisa sendirian. Roh Kudus ya, yang memimpin hidup kita. Gitu. ya, Dan siapapun ketika di shifting atau di redirection sama Tuhan, redirect arah kita diubahkan, percayalah ya. Tuhan tuh nggak pernah gagal dan dia sanggup lakukan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Wow, haleluya, puji Tuhan. Saya bukan cuma terinspirasi, bukan cuma terberkati. Saya wow banget dengan Tuhan yang Tuhan Yesus baik betul-betul ya. ya, yang betul-betul telah membentuk ya Adon dengan jalannya dia. Sementara tadi Adon cerita, saya teringat firman Tuhan yang berkata bahwa jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku Ya, amin. bukanlah rancanganmu. Ya, Amin. jadi dengan kata lain, mungkin kita sudah menjalani tadi 25 tahun untuk di bagian talenta tersebut. Ternyata ada Ya, jalan lain yang Tuhan sedang siapkan yang lebih indah. Dan sekarang Adon amin. melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar luar biasa karena bukan cuma total surrender, tetapi Adon betul-betul menikmati akan perjalanan yang baru Ya, ini dengan Tuhan ya Adon. amin. Amin. Dan kalau Adon bisa berpesan kepada para pemirsa di pagi hari ini, apa sih yang kira-kira bisa dibagikan untuk begitu banyak orang yang pasti tidak mengerti dengan jalan hidupnya? Kadang-kadang punya rencana yang begitu baik, tetapi ternyata yang terjadi bukan Ya, seperti itu. Ya, mereka pun ada di dalam kekecewaan, mungkin bertanya kepada Tuhan. Tidak sedikit juga yang kecewa dengan Tuhan dan kecewa dengan diri sendiri. Mungkin ada pesan, ada hal-hal yang Adon bisa sampaikan supaya kita semua ya, pagi hari ini bisa sungguh-sungguh menerima apa yang menjadi pembentukan Tuhan yang pasti indah pada waktunya. amin. Terima kasih Ibu Maria buat kesempatannya. Yang pertama, teman-teman sahabatku, aku pun sekarang ini masih menjalani ini. Ini adalah awal-awal musim yang baru dan musim yang baru itu terkadang bukan sesuatu yang kita harapkan. Dan jelas seorang Adon itu dari kecil pengen jadi penyanyi. 25 tahun berkarya kemudian Tuhan shifting. Mungkin kata orang-orang dunia, enggak enak dong gitu. Shifting itu belum tentu enak buat kita. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, itulah jalan yang paling indah, jalan yang terbaik. Makanya pemazmur mengatakan, meskipun dalam kekelaman, dia tetap bisa menikmati, dia tetap bisa enjoy karena ada Tuhan di situ. Dimanapun kita berada, ketika ada Tuhan, itulah tempat yang terindah. Seperti judul Ibu Maria podcastnya ada Terima Kasih Tuhan. Ya, Ucapkan segala sesuatu meskipun itu nggak enak buat kita lagi di shifting, kita lagi diubahkan jalannya, kita masuk ke calling yang baru, terima kasih Tuhan. Karena dengan terima kasih Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, itu adalah bukti kita total surrender sama Tuhan. Kenapa kita harus total surrender sama Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas, karena kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, dan Tuhan yang berjanji tidak ada sesuatu pun rencana Tuhan buat setiap kita itu gagal ya. pasti akan terpenuhi kalau kita manut sama Tuhan. Hmm, Jadi ya harus surrender sama Tuhan, biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka kita akan dibawa Tuhan ke musim yang baru di mana Tuhan akan pakai kita secara dahsyat menjadi alatnya. Tentu bukan buat keuntungan kita sendiri, tetapi bagi kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh banyak orang.
Ya. dan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Karena salah satu ciri calling itu bisa berubah. Dan Hmm. sekarang calling Adon berubah. 25 Ya. tahun berkarya di musik, callingnya sekarang berubah. Ada di dunia edukasi, ada dalam pemberitaan firman Tuhan, ada dalam pelayanan. Satu tujuan dari Tuhan adalah Tuhan mau pakai Adon bermanfaat lebih banyak dan bagi Amin. kemuliaannya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di titik terendah, engkau merasa callingmu diubahkan Tuhan, atau engkau merasa belum menemukan callingmu, itu sebenarnya ada di tangan kita. Di mana Tuhan percayakan itu di tanganmu Hmm. untuk engkau menggunakan talenta yang ada padamu, apa yang ada tanganmu, bermanfaat bagi banyak orang, buah-buahmu dikecap banyak oleh banyak orang, Ya. dan akhirnya orang-orang itu akan memuliakan nama Tuhan Yesus di surga. Thank you, Puji Ibu Maria. Tuhan. Puji Tuhan. Wow, saudara yang dikasih Tuhan, sungguh pagi hari ini kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saya melihat ada banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang sudah dibagikan oleh Adon. Bahkan kekuatan yang baru dari seseorang yang masuk ke dalam lembah kekelaman, tapi dia bisa keluar sebagai seorang pemenang. Bahkan dia memberkati generasi yang akan Amin. datang. Generasi yang akan bisa membawa bangsa kita, keluarga, bahkan Amin. komunitas untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Pada pagi hari ini saya sungguh mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan, mari bangkit. Sekalipun jalan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan, tapi percayalah, kalau Adon bisa mengalami kemenangan atas setiap hal yang Amin. dihadapi, pasti Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan pun bisa. Karena itu, tetap semangat dan mari kita terus berterima kasih kepada Tuhan, sekalipun situasi itu mungkin tidak menyenangkan. Di ujung dari semua keadaan kita, ada berkat Tuhan yang melimpah, yang mungkin belum kita lihat, tetapi ujungnya adalah kebesaran, adalah keagungan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya rindu Adon boleh berdoa untuk semua pemirsa, untuk mereka juga boleh mengalami kemenangan atas setiap Amin. masalah yang mereka hadapi. Mari satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemirsa, pendengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya dimanapun mereka berada, dimanapun kami ada Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami punya hati seorang hamba, di mana biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Amin. Kami betul-betul merendahkan diri kami. Ya. Kami betul-betul submit sama Tuhan. Kami betul-betul taat sama Tuhan. Karena hidup kami bukan milik kami lagi. Biarlah kami ini melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Terkadang mungkin itu tidak sesuai seperti yang kami inginkan. Tidak seperti yang kami rancangkan. Tetapi kami tahu, rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap kami. Amin. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anakmu, pemirsa, terima kasih Tuhan. Apapun talenta mereka, apapun kemampuan mereka, dimanapun posisi mereka, fungsi mereka saat ini Tuhan tempatkan, mereka menjadi berkat besar, menjadi buah yang dinikmati oleh banyak orang, dan Betul. tentunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau setiap anak-anak Tuhan, pemirsa, terima kasih Tuhan. Mau dipakai Tuhan, nurut, manut sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti diberkati oleh anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Maria yang sudah menjadi berkat besar bagi seluruh pemirsa, audiens. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dengan Amin. hikmat yang berlimpah Tuhan Yesus. Amin. Dengan berkat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Perkataan yang luar biasa. Kata-kata iman akan keluar dari mulut kehidupan Ibu Maria menjadi kekuatan bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Adon boleh mengajak semua pemirsa dan keluarga dan semua yang menjadi handai tolan untuk mengikuti, subscribe, dan juga like, comment, share Iya, daripada iya dong. tayangan video kita. Silakan Adon. Teman-teman, sahabat, keluarga, jangan lupa subscribe. Terima kasih Tuhan, like dan komen. Nggak cuma subscribe ya, nggak cuma like dan komen, tapi ikuti terus, bagikan ke banyak orang.
karena konten-konten ini akan memberkati orang-orang keluargamu. Bahkan mungkin konten ini mungkin bisa membuat orang yang tadinya berencana mengakhiri hidupnya. Ketika dia sempat membuat keputusan untuk melihat konten ini, dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya yang luar biasa pada orang itu. Bagikan link ini, bagikan sukacita ini, terima kasih Tuhan bagi banyak orang. God bless you. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sampai jumpa dengan saya Maria Kaismetan di podcast Terima Kasih Tuhan pada hari Sabtu yang akan datang jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Terima Terima kasih kasih. Tuhan.